bagaimana kita beradab dalam dunia maya ini. Tentang internet, Facebook, kemudian WA dan yang lainnya. Ya kalau kita lihat, kita ini habis waktu kita buat yang seperti itu. Antum baca Qurannya kurang. Iya tidak? Ya maksudnya sehari 4 juz enggak baca. Para sahabat kan menghatamkan Quran dalam sepekan. Kalau sepekan hatam berarti sehari berapa juz? 4 juz. Kemudian baca tafsirnya, pahami isinya. Kemudian baca hadis Nabi, habis waktunya ini. Ini baca wajah yang seperti ini. Jadi itu hanya sekedarnya aja. Paling hanya berapa menit aja. Setelah itu tinggal. Yang pokok kita baca Al-Quran. Karena sumber kebenaran dalam Quran. Dalam hadis bukan di internet. Yang dibaca ini Qurannya dibaca. Ini Al-Quran dibaca tiap hari. Hadis kita baca tiap hari. Itu yang harus kita baca. Kemudian buku-buku yang bermanfaat. Kita masih banyak ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Ribuan kitab. Maka kita sibukkan dengan itu bermanfaat. Dan banyak nasihat para ulama yang seperti ini banyak. Waktu kita habis untuk ini. Bagaimana tentang sekelompok pemuda yang tadinya dia pernah terjerumus berbuat dosa. Kemudian bertobat. Nah sekarang mereka membentuk panitia kajian. Allahul Musta'an. Ya mestinya mereka ngaji ya, bukan jadi panitia. Kalau kita lihat yang ada, banyak panitia jadi calo. Iya, suruh orang ayo ngaji. Dia sendiri gak ngaji, tetap di pinggir jalan. Ya kayak calo di terminal itu, ayo ke Solo, ke Surabaya. Dia gak naik, orang udah sampai Surabaya balik lagi dia masih di terminal. Calo namanya itu. Nah sekarang banyak panitia kajian, dia jadi panitia aja, dia gak ngambil, dia sibuk, ayo Tromo jalankan, sibuk. Sibuk apa lagi dia? Ngurus segala macam, makanan, ini itu. Gak pernah dapat ilmu. Ntar suaminya suruh ngatur parkir, gitu. Akhirnya dia gak dapat ilmu. Mestinya dia belajar, orang itu belajar. Bukan sekarang sibuk bikin panitia kajian, cukup jadi satu gabung dengan semua yang ada. Ini kan banyak panitia ini juga jadi beban buat dia semuanya. Akhirnya udah bikin panitia harus ada ustadznya. Gak ada ustadznya, siapa yang ngisi? Ya udah, yang penting ada yang ngisi. Siapa aja merbot masjid juga gak apa-apa. Atau artis. Nah ini seperti ini yang terjadi. Padahal kalau dia gabung gak perlu jadi panitia. Sudah gabung, saya sebagai penuntut ilmu bukan panitia kajian. Penuntut ilmu, thalibul ilm. Saya dan antum sama sebagai thalibul ilm. Udah jadi penuntut ilmu. Kan kalau panitia pengajian kadang repot. Kecuali kalau tablik akbar. Emang repot. Karena besar. Kalau pengajian itu kadang-kadang semuanya ikut ingin jadi panitia. Akhirnya gak dapat apa-apa dia. Ya dianya, suaminya gak dapat manfaat. Jadi bagi orang-orang yang baru taubat itu. Yang terbaik bagi dia ngaji. Bukan bikin majelis taklim, bukan. Semuanya harus kembali. Saya juga ingatkan kepada majelis taklim, gak mesti semuanya harus ada. Kalau udah berdekatan bubar aja, gabung jadi satu. Nanti antum ditanya oleh Allah, majelis taklim ini amanah, Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Ketika antum isinya gak benar, ustadznya gak benar, antum tanggung jawab berat. Karena antum ikut andil untuk menjauhkan manusia dari Allah atau menyesatkan manusia. Kita gak tahu. Makanya hati-hati. Sebaiknya kita gabung dengan yang sudah jelas manhajnya. Quran wa sunnah ala fahmi salaf gabung. Jadi justru kalau ada yang seperti ini diajak mereka. Antum gak usah di panitia pengajian. Gabung aja antum ngaji deh sudah. Sudah banyak panitia pengajian. Sampai mereka bingung cari ustadz. Kalau sudah bingung cari ustadz ya seperti yang tadi saya sebutkan. Ya udah merbot masjid. Imam masjid. Yang penting asal ada yang ngisi. Kan gak benar akhirnya. Akhirnya siapa aja sudah. Yang penting ada jenggotnya. Ada jenggotnya. Meskipun dari jamaah tabligh. Dari orang-orang yang sesat. Dari firqah-firqah yang sesat. Yang penting ada jenggotnya. Enggak isbal. Udah suruh ceramah. Akhirnya ceramahnya ngawur ke sana kemari. Akhirnya yang sesat siapa? Mad'u semua yang ada sesat. Apa enggak dosa tuh panitia pengajian? Dosa dia. Membuat orang sesat. Karena dipanggil menurut kata orang sih dia salap kata orang.
Dia nggak pernah tabayun, nggak pernah tanya, ngerusak akhirnya. Belum lagi yang lain. Ini salah satu di antara puluhan mafsadah yang ada. Sebenarnya saya menyampaikan nanti kalau semua pengurus panitia pengajian datang baru saya jelaskan semuanya. Mafsadahnya dan juga faedahnya. Gitu. Kalau sekarang banyak yang orang awam, nggak ngerti orang awam juga dijelaskan. Puluhan mafsadahnya yang kadang-kadang Anda nggak tahu itu. Gitu. Yang udah jelas banyak terjadi, kadang-kadang ngadu domba juga. Ngadu domba, memecah belah kaum muslimin dengan majelis taklim yang ada ini. Makanya hati-hati takwa kepada Allah SWT. Niatnya untuk apa? Makanya saya ingatkan kembali deh semuanya kembali. Coba ngurus lagi deh, kembali kepada dia. Ada yang pengurus pengajian, suaminya ahlul bid'ah. Pengurus pengajian anaknya pemusik. Pengurus pengajian dia juga banyak berbuat dosa. Kalau begitu buat apa? Lebih bagus dia ngaji dan ngaji nuntut ilmu. Itu sudah. Jadi gak beban buat dia dunia maupun akhirat. Apakah ada dalil kita untuk berdakwah atau khuruj 3 hari, 40 hari? Enggak ada dalilnya. Mesti tanyanya bukan ke saya. Kepada yang khuruj tanya. Tanya yang khuruj. Tanya kepada mereka, dalilnya mana? Antum seperti ini mana dalilnya? Mana hadisnya? Tanya kepada mereka dong. Gitu. Kalau saya tadi dari luar ke sini dukhul namanya bukan khuruj. Bagaimana kalau kita disebutkan nama Nabi, bagaimana kita salawat? Ya kita tetap sebutkan dengan salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang menyebutkan tetap kita menyebutkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita melihat ada orang berbuat kemungkaran dan kita nggak mau, kita berdebat. Apakah kita diamkan? Kalau bisa kita sampaikan kan. Nasihati. Kalau dia melawan, kita tinggalkan. Tapi harus ada kalimat yang baik yang kita sampaikan kepada dia. Kalimat yang ma'ruf. Dan banyak sebenarnya kalimat yang ma'ruf yang bisa kita sampaikan kepada manusia. Cuma kadang-kadang kita nggak mau. Dan kita nggak gunakan kesempatan itu. Bisa. Antum umpamanya naik taksi. Antum ingatkan. Setelah turun, Pak jangan lupa sholat. Ketemu satpam juga demikian. Antum ingatkan dengan cara yang baik. Banyak ma'ruf itu. Orang melanggar jelaskan dengan cara yang baik. Tegur dengan cara yang baik. Insya Allah orang akan menerima. Kalau nggak mau terima ya sudah. Tapi caranya kita harus baik. Bagaimana kita berbuat baik kepada mertua? Apakah kita harus melayani semua kebutuhan mertua? Begini, ada seorang suami istri yang suaminya punya ibu. Yang mestinya si suami ini yang melayani ibunya, bukan istrinya. Karena ini orang tua. Tapi tetap istri membantu. Berbuat baik kepada ibu dari suami ini. Mestinya yang tanggung jawab adalah si anak. Kesempatan dia jalan menuju surga. Si istri wajib membantu. Maka istri nggak boleh dia melarang seorang suami yang berbuat baik kepada orang tuanya. Itu jalan menuju surga bagi suaminya dan juga nanti akan membuat anak-anaknya taat kepada orang tuanya. Tapi nggak boleh juga si suami berlepas tanggung jawab. Dia suruh istrinya, padahal ini ibunya. Mesti dia yang bantu. Bagaimana mengurus orang tuanya. Atau saudara-saudara dari suaminya. Bagaimana kalau kita taat kepada pimpinan. Ini berkaitan dengan ulil amri. Kalau kita ulil amri itu ada adabnya wajib untuk taat. Nggak boleh memberontak pada mereka. Ini memang belum sempat saya jelaskan. Tapi begitu dijelaskan oleh para ulama. Tentang bagaimana muamalah dengan hukam. Itu panjang pembicaraannya. Tentang muamalah dengan hukam. Nggak boleh kita menjelekan penguasa. Nggak boleh membicarakan kejelekannya penguasa. Nggak boleh membuka aibnya. Nggak boleh membiarkan aibnya, nggak boleh demonstrasi, nggak boleh juga memberontak, nggak boleh. Itu adab kepada penguasa, itu dibahas oleh para ulama tentang muamalatul hukam. Ada buku yang bagus tentang masalah itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah tentang muamalatul hukam. Kemudian bagaimana kita muamalah dengan pimpinan di perusahaan yang menyuruh kita untuk menyogok. Ya menyogok hukumnya haram. Nggak boleh kita taat. Perbuatan maksiat nggak boleh kita taat. Kan Nabi bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Enggak boleh taat kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana kalau seorang anak
dia melihat ibunya menikah. Artinya mungkin suaminya sudah meninggal atau cerai, si ibu nikah lagi. Kemudian si anak nggak mau ketemu dengan ibunya karena ibunya menikah lagi. Nah bagaimana? Ya ini anak durhaka. Soal dia ibu kemudian dia nikah lagi ya karena kebutuhan dia. Perlu ada yang memberikan nafkah pada dia baik lahir maupun batin. Apakah ketika si ibu ini cerai dengan suaminya atau suaminya meninggal, dia punya kebutuhan dia ingin nikah lagi. Si anak wajib taat kepada ibunya. Atau suami istri cerai, bapak dan ibu. Tetap si anak wajib taat kepada bapaknya, wajib taat kepada ibunya. Tetap wajib. Adapun seandainya si ibu atau si bapak berbuat dosa atau maksiat, urusan dengan Allah. Tapi kewajiban anak tetap taat kepada orang tua. Ya, ini anak nggak boleh, dia karena ibunya nikah lagi, anak ini nggak mau ketemu, ini durhaka kepada orang tua, nggak boleh.